Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di pembelajaran animasi 3 dimensi. Nah, teman-teman, di video pembelajaran animasi 3 dimensi kali ini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana kita menggunakan object mode untuk membuat komposisi primitif sederhana. Mulai dari menambahkan objek, mengatur objek, hingga mewarnai dan merender objek ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan coba pindah saja ke Blendernya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba buka Blender baru terlebih dahulu ya, yang general. Ini don't save aja nggak apa-apa. Nah, lalu bagaimanakah cara kita untuk mengatur objek di object mode ini, teman-teman? Nah, sebelum kita mengetahui cara mengaturnya, di sini kita harus mengetahui ada sumbu apa saja di object mode itu ya. Nah, di object mode itu sendiri ada sumbu yang dibuat secara dua dimensi dan juga ada sumbu yang dibuat menjadi tiga dimensi. Nah, sumbu-sumbu itu bisa kita lihat di bagian mana? Di bagian kanan atas ini ya. Di Blender kurang lebih ada tiga sumbu yaitu sumbu X, Y, dan juga Z. Ketika kita ubah tampilannya jadi jarak dari tampilan depan ya atau front orthograph, teman-teman. Nah, maka kita di sini bisa melihat sumbu yang dua dimensi itu adalah sumbu X dan juga sumbu Y, teman-teman ya. Nah, sementara kalau kita misalkan lihat secara perspektif ya kayak gini, maka akan ada tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya setelah saya coba jelaskan terkait sumbu-sumbu yang ada di Blender, saya juga akan coba menjelaskan bagaimana pengaturan atau tools-tools yang bisa kita manfaatkan di object mode Blender ini. Nah, tools yang pertama yang bakal sering kita pakai di sini adalah tools move, ya. Tools move ini fungsinya adalah untuk berpindah, ya. Berpindahnya tergantung sumbunya. Kalau ke sumbu yang warna merah ini ya adalah sumbu X, kalau sumbu yang warna biru sumbu Z, kalau sumbu yang warna hijau sumbu Y ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita juga bisa berpindah menggunakan shortcut atau tombol pintasan, teman-teman ya, selain menggunakan toolsnya langsung. Nah, tombol pintasan untuk memindahkan objek atau mesh di Blender ini, yaitu dengan mengklik huruf apa? Huruf G. Nah, kita gerakan mouse, klik huruf G, lalu gerakan mouse-nya, maka dia akan bisa dipindahkan ke arah manapun. Namun kalau kita ingin memindahkannya secara teratur, itu bagaimana? Kalau kita ingin memindahkannya secara teratur, silakan teman-teman bisa klik huruf G dengan pilihan sumbunya, apakah sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Dipindahkannya ya ke sumbu apa? Misalkan sumbu Z. Berarti tadi kita udah klik G dan sekarang Z. Maka dia hanya bisa dipindahkan ke atas sama ke bawah, ke sumbu Z ini ya. Kalau kita klik G lalu kita pilih X, maka dia hanya bisa digeser ke sumbu X. Nah, seperti itu kurang lebih ya teman-teman ya cara untuk melakukan movement. Berikutnya, teman-teman, di sini selain kita bisa memindahkan atau melakukan movement itu ke sumbu X, ke sumbu Y, ke sumbu Z, kita juga bisa nih kayak gini, teman-teman. Kita memindahkan ke sumbu yang tidak kita klik. Caranya gini. Misalkan kita akan coba pindahkan hanya ke sumbu Z dan juga X saja. Itu gimana caranya? Nah, berarti kita bisa klik huruf G dulu, habis itu kita tekan Shift, tahan ya Shift-nya, lalu kita kan hanya mau pindah ke sumbu X dan sumbu Z aja, berarti kita klik sumbu Y yang nggak akan kita pindahkan gitu, nggak akan kita lakukan perpindahan. Nah, maka dia akan bisa berpindah ke sumbu, apa namanya ini, ke sumbu X dan sumbu Z saja ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba yang lainnya, kita klik G, lalu Shift, lalu X. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kita nggak bisa ke sumbu Z ya. Sumbu X dan sumbu Y saja, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, berikutnya, selain ada movement atau perpindahan, di Blender juga ada tools yang sering kita pakai, yaitu Scale. Ya. Nah, tool scale itu fungsinya untuk apa? Nah, scale itu digunakan untuk mengatur ukuran apa? Mengatur ukuran dari objek di Blender ini atau mesh-nya ini ya. Nah, scale itu toolsnya yang ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa klik toolsnya ini, lalu kita bisa tarik si kotaknya ini sesuai dengan sumbunya. Kalau sumbu X, Z ke atas, kalau X itu ke kanan kiri ya, kalau Z ini depan belakang. Kayak gini ya. Nah, kita juga bisa melakukan scaling pakai
Shortcutnya itu huruf S. S ke sumbu apa tuh? S, Z, atau S. Nah, kalau S Z ke atas bawah ya. Nah, atau S aja. Kalau S aja itu dia proporsional ke semua sumbu ya. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa ngapain? Bisa melakukan proses scaling ini dengan apa? Nilai yang lebih matematis gitu ya. Kita di scale-nya berapa kali dari bentuk yang awal. Nah, kita bisa klik S, lalu kita tambahkan number, number berapa? Berarti ini tuh artinya kita melakukan scaling berapa kali dari objek pertama. Misalkan 5 kali dari objek pertama, kita klik 5. Nah, berarti S tambah 5 jadi kayak gini. Jadi 5 kali lebih besar daripada objek sebelumnya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Berikutnya ada tools yang ketiga, yaitu ada tools rotate. Nah, ini tools rotate itu di antara tools move dan tools apa? Tools scale. Kalau tools scale untuk melakukan scaling objeknya, kalau misalkan tools rotate itu fungsinya adalah untuk memutar si objeknya ini. Nah, diputarnya itu bisa ke sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Kayak gini teman-teman tuh. Kita klik aja sumbunya langsung ya, sama si lingkarannya ini langsung. Nah, apakah tools rotate juga punya apa? Punya shortcut? Tentu saja, tools rotate juga punya shortcut. Shortcutnya itu huruf R. R kita rotate ke sumbu apa? Ke sumbu Y misalkan. Nah, berarti dia cuma bisa diputar ke sumbu Y aja. Gitu. Dan tools rotate pun sama. Kita bisa rotate, teman-teman ya, dengan nilai yang lebih matematis gitu ya. Si perputarannya itu berapa derajat gitu. Nah, biasanya kita klik R dan kita klik aja angkanya. Mau berapa derajat? Misalkan kita putar 135 derajat. Nah, jadi kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Selain kita bisa menggunakan alatnya langsung ya, toolsnya langsung yang ada di bagian kiri atasnya ini, kita juga bisa mengatur si transform itu menggunakan eh, ini field column location, rotation, scale di X, Y, dan Z. Kita tinggal masukkan angkanya saja, teman-teman, nanti dia akan berubah sendiri ya. Nah, contohnya kayak gini, kita ubah locationnya, location Y-nya jadi 3. Dia bakal geser ya ke depan. Rotate-nya di sini jadi 40. Dia jadi putar. Scale-nya ini ke sumbu Y 3 kali. Tuh, jadi lebih panjang ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau kita pakai apa? Kalau kita pakai transform. Nah, teman-teman, berikutnya yang akan saya jelaskan juga di sini adalah bagaimana cara kita menambahkan mesh baru. Nah, cara menambahkan mesh baru gimana? Caranya, teman-teman bisa klik Shift with A, pilih mesh. Nah, mesh ini banyak sekali ya yang bisa teman-teman tambahkan. Misalkan kita menambahkan kembali cube. Nah, di bagian kiri bawah di Add Cube ini, teman-teman, ada sesuatu yang bisa kita atur ya. Kita bisa atur size-nya, lalu kita bisa memperbanyak atau mengenerate UV-nya kembali, teman-teman ya. Seperti itu. Kalau kita size-nya jadi 3, nah, dia akan lebih besar 3 kali daripada yang awal. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, setelah kita mengetahui cara kita menambahkan apa, cara kita menambahkan mesh baru, lalu apa lagi yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan sekarang, setelah kita tahu cara untuk menambahkan mesh baru, kita akan belajar untuk ngapain? Untuk membuat komposisi mesh. Nah, namun sebelum kita membuat komposisi mesh, sedikit ada yang ingin saya sampaikan, yaitu cara untuk membatalkan perintah. Nah, kita kan udah punya dua cube ini. Saya mau menghapus satu cube-nya. Kita klik Ctrl Z saja ya, teman-teman. Nah, sampai nggak ada lagi ya satu cube-nya itu. Sekarang kita akan coba menambahkan komposisi primitif itu. Jadi, teman-teman silakan bebas tambahkan objek apapun yang menurut teman-teman menarik dan bisa diatur komposisinya atau peletakannya ya. Nah, cara untuk menambahkan apa objek tadi kayak gimana? Kita klik Shift with A, pilih mesh. Misalkan mesh yang berikutnya adalah UV sphere. Lalu kita tinggal move aja. Kita pindahin. Posisinya mau di sini ya. Nah, berikutnya kita coba klik Shift A lagi, pilih Mesh, pilih UV Sphere, Icosphere sekarang ya. Lalu kita geser dia ke kanan. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, ini untuk komposisinya, saya bikin 3 saja terlebih dahulu ya teman-teman ya. 3 dan dia tersusun kayak gini ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Berikutnya, setelah kita bikin komposisi primitifnya kayak gini, kita akan belajar cara mewarnainya. Nah, untuk cara mewarnainya gampang banget. Teman-teman tinggal klik aja dulu ini, pindahin dari viewport solid ke viewport material. Yang ini ya. Teman-teman silakan pindahkan. Nah, habis itu tinggal klik aja objek yang mau diwarnai, lalu klik
material properties yang ini teman-teman. Nah, kita klik material properties. Berikutnya kita klik tambah, kita klik new, lalu kita ubah base colornya jadi warna apa? Bebas, mau jadi warna hijau boleh. Lalu yang kedua juga bisa diganti warnanya. Kita klik apa ini? Material, lalu kita klik apa? Oh, nggak usah klik tambah lagi ya. Kita ubah aja base colornya jadi merah misalkan. Yang ketiga pun sama. Kita tinggal oke tambah, kita klik new, lalu kita ubah base colornya jadi biru misalkan. Nah, kayak gini kurang lebih ya teman-teman ya. Kita udah coba ngapain? Kita udah coba menambahkan material. Berikutnya gimana cara kita ngerendernya? Cara ngerendernya, pertama-tama teman-teman klik dulu ini apa? Ini tuh adalah icon kamera. Lalu berikutnya teman-teman klik panah ke kanan, lalu pilih view, lalu checklist kamera to view. Nah, habis itu tinggal di zoom in, zoom out, lalu diputar ya. Untuk ngapain? Untuk melihat nanti hasil renderannya mau dari sisi yang mana. Misalkan dari sisi yang ini dari bawah ya. Nah, kayak gini. Nah, setelah jadi kayak gini, teman-teman unchecklist lagi, lalu pilih render. Nah, pilih render image ya. Nah, pilih render image. Saya coba ganti terlebih dahulu di sini settingan slide preset apa slide share screen-nya supaya terlihat ya ketika setelah kita mengklik render image. Nah, saya coba yang screen aja. Nah, kurang lebih nanti hasil rendernya seperti ini ya. Hasil render si gambar yang sudah kita buat, yang sebelum kita atur cahayanya, tapi sudah terlihat warnanya. Oke, teman-teman, untuk penjelasan terkait object mode, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali, teman-teman, di video pembelajaran selanjutnya.